bagi pelaku bahwa dalam arasnya tanggal 25 April 1905 W8212 berpendapat, yakni berkenaan dengan kesalahpahaman pelaku tentang unsur menguasai secara melawan hukum dengan akibat offset atau pelaku yang harus ditujukan pada unsur tersebut telah dipandang sebagai tidak terbukti, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mengambil tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara bertentangan dengan orang lain, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dari uraian di atas adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menggunakan, memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Sehingga yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemilik barang tersebut, karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya, atau pelaku seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Bahwa yang dimaksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku atau terdakwa dengan mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Lamintang 2009 halaman 25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada rencana atau persiapan untuk melakukan perbuatan pencurian sepeda motor Scoopy warna merah hitam nomor S6349 WAA milik Wahyu Elga Agustina alias Mila. Akan tetapi kedua terdakwa datang ke kafe Pring Kuning bertujuan untuk berkaraoke, yang saat itu terdakwa membawa uang 200 dan terdakwa 2 membawa uang 700. Bahwa setelah sampai di kafe Pring Kuning, kedua terdakwa menyewa room karaoke yang ditemani 2 pemandu lagu, yaitu saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila dan saudara Santi, mulai pukul 22.00 sampai 24.00 WIB dengan minum 6 botol bir. Kemudian setelah selesai bernyanyi, terdakwa 1 duduk di ruang tunggu kafe dan terdakwa 2 tidur di ruangan karaoke. Bahwa pada pukul 00 WIB, saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila masuk ke room lain untuk melayani tamu yang lain. Sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa 1 membangunkan terdakwa 2 yang kemudian memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila yang diambil terdakwa 1 dari dalam tas saksi Wahyu Elga Agustina yang ditaruh di kursi tunggu yang berada di sebelah terdakwa 1 Agung Setiawan, dengan mengatakan kepada terdakwa 2 Abid Amin Woh alias Iqbal, "Bal, ayo mulih iki sepedae Mila bawono kosku ben engko Mila goleki aku." Artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, "Bal, ayo pulang. Ini sepeda motornya Mila. Bawa pulang ke kos saya saja, biar nanti Mila mencari saya." Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa terungkap fakta hukum dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, setelah selesai menemani tamu lain, saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila telah kehilangan sepeda motor Scoopy warna merah hitam nomor S6349 WAA yang ditaruh di tempat parkir kafe Pring Kuning. Saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila dan saksi Saiku menanyakan kepada terdakwa 1 di mana sepeda motor tersebut. Dijawab oleh terdakwa 1, sepeda motor tersebut dipinjam temannya atau terdakwa 2. Kemudian saksi Saiku
meminta terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2, dan ternyata setelah terdakwa 1 berulang kali menelepon terdakwa 2, handphonenya tidak aktif dan terdakwa 1 berusaha menelepon teman-temannya yang lain. Bahwa keterangan terdakwa 1 bersesuaian dengan keterangan saksi Saiku dan saksi Toto Nursanto yang menerangkan bahwa setelah berulang kali terdakwa 1 tidak bisa menghubungi terdakwa 2 lewat handphone terdakwa 1, meminta kepada saksi Saiku untuk bersama-sama mencari terdakwa 1 di kos terdakwa 1. Akan tetapi saksi Saiku tidak mau dan saksi Saiku memberikan waktu sampai pukul 03 WIB. Kalau sepeda motor tidak dikembalikan akan melapor ke Polsek Borno. Bahwa setelah ditunggu sampai pukul 03.00 WIB, terdakwa 1 tidak bisa menghubungi terdakwa 2, maka saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila, saksi Saiku dan saksi Toto Nursanto membawa dan melaporkan terdakwa 1 ke Polsek Borno. Setelah terdakwa 1 dibawa ke Polsek Borno, terdakwa 1 menghubungi temannya yang bernama Saudara Ucup. Kemudian Saudara Ucup datang ke Polsek dan memberitahu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 2 di kosnya terdakwa 1 di Kelurahan Gilang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang jaraknya dengan kafe Breng Kuning sekitar 5 km. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, setelah mendapatkan laporan anggota Reskrim Polsek Borno mendatangi tempat kos terdakwa 1 Agung Setiawan, dan saat itu terdakwa 1 Abid Amin Woh alias Iqbal sedang tertidur di musola yang berada di dalam kos terdakwa 1, sedangkan sepeda motor milik saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila tersebut berada di dalam parkir tempat kos terdakwa 1 dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih tertancap di lubang kontak sepeda motor tersebut. Jarak antara terdakwa 2 tertidur di musola dengan posisi sepeda motor hanya sekitar 3 meter, dengan keadaan tempat parkir di dalam kos sangat terang dan terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 Agung Setiawan dan terdakwa 2 Abid Amin Woh alias Iqbal saling bersesuaian bahwa maksud terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 membawa sepeda motor milik saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila karena terdakwa 1 mempunyai rasa suka pada saksi Wahyu Elga Agustina, dan tujuan membawa motor tersebut supaya saksi Wahyu Elga Agustina mencari terdakwa 1 di kos, atau saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila meminta antar terdakwa 1 untuk mengambil sepeda motor di kos terdakwa 1. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak langsung pulang ke kos karena belum membayar tagihan karaoke di Breng Kuning yang saat itu uangnya kurang, dan terdakwa 1 mau hutang dulu kepada saksi Saiku sebagai pemilik kafe Breng Kuning tersebut karena terdakwa 1 dengan saksi Saiku sudah kenal lama dan sudah biasa karaoke di kafe Breng Kuning tersebut. Bahwa telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa 1 Agung Setiawan dan terdakwa 2 Abid Amin Woh alias Iqbal tidak ada maksud dan tujuan ingin memiliki sepeda motor tersebut dengan menguasai, memakai, menjual, menggadaikan atau menyembunyikan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa setelah terdakwa 1 sampai di kos terdakwa 1, maksud saya terdakwa 2 tertidur di musola yang berada dalam kos terdakwa 1 dan sepeda motor berada di parkiran kos yang tempatnya terbuka dengan kunci kontak yang masih menancap di lubang kos sepeda motor tersebut. Terdakwa 2 tidak bisa dihubungi oleh terdakwa 2 tidak bisa dihubungi oleh terdakwa 1 karena baterai handphonenya habis sehingga handphonenya mati, dan terdakwa 2 tertidur di musola dalam kos terdakwa 1, dan terdakwa 1 juga ada niat baik dengan meminta saksi Saiku untuk mencari bersama-sama terdakwa 2 dan sepeda motor di kos terdakwa 1, akan tetapi saksi Saiku tidak mau. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ada niat
yang tidak baik untuk mencuri sepeda motor Scoopy warna merah hitam tersebut dan terdakwa 1 menyuruh kepada terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa 1 suka kepada saksi Wahyu Elga Agustina dan hanya berharap saksi Wahyu Agustina mencari terdakwa 1 di kos, atau saksi Wahyu Agustina meminta antar terdakwa 1 untuk mengambil sepeda motor di kos terdakwa 1. Bahwa terungkap fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan bukti surat yang diajukan oleh para terdakwa bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan saling memaafkan, dan saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila telah mencabut laporannya yang tertuang di dalam surat pernyataan tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila dengan disaksikan oleh saksi Saiku dan saksi Toto Nursanto. Akan tetapi di dalam proses penyidikan di Polsek Borno, penyidik tidak melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan atau restoratif justice kepada pelaku, korban, dan keluarganya yang seharusnya dalam perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menggunakan keadilan restoratif sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, bahwa ketika penyidik menyerahkan kedua terdakwa dan barang bukti atau tahap 2, jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya perdamaian atau keadilan restoratif kepada kedua terdakwa dan korban pada tahap penuntutan sebagaimana tata cara dan prosedur yang telah diatur secara tegas di dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Walaupun telah terjadi perdamaian dan korban telah mencabut laporannya, akan tetapi jaksa penuntut umum tetap melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk disidangkan, sehingga jaksa penuntut umum telah mengabaikan hak-hak para terdakwa untuk mendapatkan keadilan restoratif dengan tidak mengedepankan proses hukum untuk dijadikan sebagai alat yang terakhir dalam upaya penegakan hukum atau ultimum remedium. Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Bahwa jika kehendak, maksud atau pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak, maksud atau pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka orang itu juga tidak dapat mengatakan bahwa pelaku telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan atau offset untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP. Sehingga hakim harus memberikan putusan onslah van vervolging atau bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Bahwa pasal 191 ayat 2 KUHP secara tegas menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sangat jelas tidak ada kehendak maksud para terdakwa mengambil sepeda motor untuk maksud dimiliki, namun perbuatan memang terbukti para terdakwa telah mengambil barang tersebut. Oleh karenanya, para terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum bagi pelaku atau dinyatakan onslah vervolging. Oleh karenanya, salah satu unsur delik dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tidak terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum bagi pelaku atau dinyatakan onslah van vervolging, sehingga para terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Agung Setiawan bin Sunario dan terdakwa 2 Abid Aminullah alias Iqbal yang jika menurut keyakinan majelis hakim
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pemidanaan pembalasan sesuai dengan teori restributif, melainkan sebagai usaha preventif dan preventif, atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi sesuai dengan teori atau filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya. Bahwa aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mempercepat adanya disparitas dalam hal pemidanaan atau sentencing of disparity yang dianut sistem hukum di Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori restributif bio pro reo, yaitu dalam hal keraguan-raguan diterimalah keadaan yang menguntungkan bagi terdakwa, sehingga ada gium bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, yang juga dapat diterapkan secara objektif dan proporsional terhadap terdakwa 1 Agung Setiawan bin Sunaryo dan terdakwa 2 Abid Aminullah alias Iqbal bin Setio Imam Basuki, bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan yang sudah menjadi jurisprudensi yang sudah diturunkan dalam pasal 182 ayat 6 kuhap, begitu juga menjadi doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana, tiada pidana tanpa melawan hukum material. Bahwa kita sepakat bahwa hukum tetap kita jadikan sebagai pahlawan di negeri ini untuk mengukuhkan supremasi hukum di atas segala-galanya tanpa adanya tendensi dan political interest apapun dari pihak manapun, sehingga semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law, dan demi terwujudnya rasa keadilan masyarakat atau substantial justice. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa 1 Agung Setiawan bin Sunaryo dan terdakwa 2 Abid Aminullah alias Iqbal bin Setio Imam Basuki dalam dakwaan tunggal tersebut terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa 1 Agung Setiawan bin Sunaryo dan terdakwa 2 Abid Aminullah alias Iqbal bin Setio Imam Basuki dari segala tuntutan hukum atau unslah van responding. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa 1 Agung Setiawan bin Sunaryo dan terdakwa 2 Abid Aminullah alias Iqbal bin Setio Imam Basuki dari dalam tahanan rumah tahanan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa 1 Agung Setiawan bin Sunaryo dan terdakwa 2 Abid Aminullah dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Scoopy nomor S6349 WAA warna merah hitam beserta kunci kontaknya. 1 lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy nomor S6349 WAA warna merah hitam. 1 buah tas kecil warna merah merek LC Beauty dikembalikan kepada saksi Wahyu Elga Agustina alias Mila. 6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya it aku et bono. Bojonegoro 15 Oktober 2020. Hormat kami, penasihat hukum para terdakwa Nur Aziz Esa SIP MH, Supardi Esa, Arif Ratman Hakim Esa. Untuk pledoi yang asli sudah tadi kita serahkan ke PP-nya yang mulia.